Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi kembali dan berbagi pengalaman ya terkait dengan 8 persiapan pendampingan individu ya. Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menjalankan peran sebagai pengajar praktek ya, maupun guru penggerak juga harus mempersiapkan diri. Nah, ini adalah pengalaman saya mendampingi calon guru penggerak di Angkatan 4 dulu dan saat ini juga sebagai fasilitator ya di PGP Angkatan 8. Bapak dan Ibu, berikut adalah 8 persiapan pendampingan individu ya, calon guru penggerak agar kegiatan pendampingan individu berjalan dengan baik. Nah, 8 persiapan ini Bapak dan Ibu bisa digunakan untuk pendampingan individu mulai dari pendampingan perdana, pendampingan individu 1 sampai pendampingan individu terakhir. Yang pertama adalah koordinasi Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan penyelenggara program pendidikan guru penggerak ya, terkait dengan jadwal pendampingan. Bapak dan Ibu nanti akan ada jadwal ya untuk pendampingan individu. Bapak Ibu silahkan lakukan pendampingan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ada. Karena contohnya adalah misalnya saat pendampingan individu itu nanti ada ketentuan durasinya. Bapak Ibu silahkan juga taati itu. Kemudian dalam satu hari Bapak dan Ibu hanya boleh melaksanakan pendampingan individu untuk satu CGP. Nah, di setiap pendampingan individu nanti juga ada tema Bapak Ibu ya. Silahkan juga dipersiapkan. Nah, ini adalah koordinasi dan komunikasi penting ya. Silahkan berkoordinasi lewat WA group yang ada ya. Yang kedua adalah bacalah profil calon guru penggerak yang akan Anda dampingi sebelum pertemuan. Jadi misalnya besok Bapak Ibu pendampingan individu, maka hari ini H-1 Bapak Ibu harus membaca profilnya ya yang akan kita datangi di sekolah itu calon guru penggerak guru sekolah apa jenjangnya, apakah SD, TK, SMP, SMA atau SMK ya atau SLB. Bapak Ibu harus baca. Kemudian mengampu guru mata pelajaran apa, kelas berapa dan Bapak Ibu juga harus tahu juga profilnya ya sehingga nanti dalam kegiatan diskusi Bapak dan Ibu tidak terlalu banyak bertanya ya karena sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari mana profil ini kita bisa dapatkan Bapak dan Ibu? Profil ini biasanya kita dapatkan dari panitia ya. Panitia nanti akan mengirimkan data Bapak dan Ibu ya, data CGP. Data CGP itu nanti terdiri dari ya nama, kemudian alamat satuan pendidikan ya. Artinya berasal dari sekolah mana itu nanti juga ada. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menggali dari kegiatan-kegiatan sebelumnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus menuliskan tujuan dan topik pendampingan di setiap pertemuan pada catatan pendampingan. Bapak dan Ibu nanti silahkan di setiap pendampingan individu itu nanti ada topik dan tujuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu harus tahu sebelum berangkat ke sekolah CGP untuk melakukan pendampingan individu, Bapak Ibu harus mengetahui tujuan pendampingan ini apa, topiknya apa, ya sehingga nanti ketika pendampingan individu Bapak dan Ibu sudah siap. Bahkan Bapak dan Ibu bisa menghubungi dulu ya, menghubungi calon guru penggeraknya untuk menyampaikan bahwa topik pendampingan individunya adalah hal ini, begitu ya. Yang keempat adalah komunikasikan. Ya, ini tadi saya sampaikan pra pendampingan. Silakan sebelum berangkat Bapak dan Ibu sampaikan ke CGP bahwa tujuan pendampingan kali ini adalah terkait dengan misalnya disiplin positif misalnya ya atau budaya positif. Silakan disampaikan ya sehingga nanti CGP juga siap-siap menyampaikan data, mempersiapkan data yang ada ya, kemudian nanti di dalam pendampingan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah tentunya adalah selalu belajar Bapak Ibu ya. Jadi silahkan pelajari fokus pendampingan bulanan dan materi-materi yang berkaitan. Jadi untuk pendampingan individu ini adalah tindak lanjut dari kegiatan belajar mandiri CGP di LMS. Bapak dan Ibu juga harus tahu ya sebagai pengajar praktek kira-kira CGP ini di LMS belajar apa ya. Pengajar praktek juga wajib tahu karena pengajar praktek tugasnya adalah mendampingi CGP di dunia nyata ya melalui pendampingan individu di sekolah dan itu adalah tindak lanjut dari belajar mandiri di sekolah. Kemudian yang keenam adalah apresiasi ya Bapak dan Ibu. Dalam pendampingan, pendamping atau pengajar praktek berperan untuk mengapresiasi
pencapaian dan upaya implementasi yang sudah dilakukan calon guru penggerak, memotivasi dan mendiskusikan bersama solusi untuk tantangan dan kendala yang dihadapi, serta membantu calon guru penggerak menemukan pembelajaran-pembelajaran dalam setiap prosesnya. Bapak dan Ibu, kita tahu ya, calon guru penggerak itu sangat luar biasa sekali ya. Kegiatannya cukup padat, tentunya kita harus memberikan apresiasi. Paling tidak adalah ucapan terima kasih ya, telah belajar di LMS dengan baik. Kemudian kita dengarkan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak, ya mungkin keluh kesahnya, kemudian kekhawatirannya, harapan, dan sebagainya. Nah, kita sebagai pendamping harus bisa membersamai hal itu. Kemudian yang ketujuh adalah cek karya CGP. Bapak dan Ibu, jika fokus pendampingan berkaitan dengan penugasan pada fase pendidikan daring, sempatkan diri untuk mempelajari hasil yang dikumpulkan oleh setiap calon guru penggerak pada portal belajar atau LMS ya, PGP atau bagian jurnal komunikasi dengan fasilitator. Bapak dan Ibu, kita tahu ya, di setiap modul itu CGP ada yang namanya aksi nyata. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, pengajar praktek wajib melihat aksi nyata dari CGP. Ya, silahkan nanti Bapak dan Ibu dipelajari, dilihat, dan dinilai juga, diberikan umpan balik kepada CGP, kira-kira apakah aksi nyatanya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, di sini peran dari pengajar praktek atau pendamping juga penting sekali ya untuk melakukan pemeriksaan ya atau melakukan cek karya CGP di LMS. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu adalah coaching log ya. Bacalah kembali catatan-catatan pada coaching log untuk mengetahui pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Jadi coaching log ini adalah rekaman Bapak Ibu ya, laporan yang Bapak Ibu tuliskan pada pendampingan sebelumnya. Nah, kira-kira apakah ada nanti catatan dari pendampingan individu sebelumnya yang harus ditindaklanjuti, harus diselesaikan untuk pendampingan saat itu ya, atau pendampingan berikutnya. Nah, ini juga penting sekali. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat ya melakukan pendampingan individu karena ini adalah pekerjaan mulia. Ya, tidak semua guru di Indonesia memiliki kesempatan ya untuk mengikuti program guru penggerak. Nah, kita yang diberikan kesempatan yang mulia ini ya, yang sangat bagus ini, kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe channel saya yang belum ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.